Alex Rins tak menyangka bisa duduki peringkat ketiga MotoGP 2020. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins memang kecewa gagal menjadi runner-up MotoGP 2020. Usai hanya finish di posisi ke-15 di Portugal, ia juga tak mengira bakal mengakhiri musim di peringkat 3, apalagi saat melihat Pol Espargaro bertarung di depan. Menjelang balapan di Portimao, Rins memang duduk di peringkat yang sama, hanya tertinggal 4 poin dari Franco Morbidelli di peringkat kedua. Selain itu, jika ia dan Joan Mir berhasil finish di depan seluruh pembalap Ducati, maka mereka bisa merebut gelar juara dunia konstruktor untuk Suzuki dan meraih gelar Triple Crown untuk pertama kalinya. Sayangnya, target ini gagal total. Mir gagal finish akibat masalah elektronik, sementara Rins harus puas finish di posisi ke-15 dan hanya meraup 1 poin saja. Alhasil, Suzuki harus kalah dari Ducati dalam perebutan gelar konstruktor, sementara Rins gagal menjadi runner-up. Meski begitu, Rins mengaku senang atas jalannya musim ini, apalagi jika ia mengingat sempat dirundung cedera bahu akibat kecelakaan di seri Spanyol. Meski kesakitan, Rins mampu bangkit pada pertengahan musim, dimulai dari podiumnya di Catalunya, dilanjut dengan kemenangan di Aragon, dan 2 podium tambahan di Teruel dan Eropa. Saya puas atas jalannya musim ini. Usai performa naik turun pada awal musim, sangat disayangkan kami tak bisa merebut gelar dunia konstruktor dan peringkat runner-up pada balapan terakhir karena tak memiliki ban yang tepat. Awalnya, saya tampil baik, tapi usai beberapa lap saya kesulitan di tikungan kiri. Saya bahkan tak menduga bisa finish di peringkat ketiga klasemen jika mengingat jalannya balapan. Saat saya lihat kehilangan posisi dan Pol ada di depan, saya pikir saya bakal ada di peringkat 4 atau 5. Ini hasil yang baik, walau saya baru tahu saat kembali ke garasi, kata Alex Rins. Cedera bahu yang ia alami pada awal musim justru membuat lecutan baginya untuk bekerja lebih keras dan langkah ini pun terbayar. Meski begitu, ia mengaku menyadari kecelakaan yang ia alami di Austria dan Le Mans Prancis saat memperebutkan kemenangan. Saya tetap berjuang meski cedera. Saya belajar bertarung dan masa-masa buruk yang saya alami musim ini justru membuat saya lebih kuat. Yang ingin saya ubah hanyalah kecelakaan yang saya alami di Le Mans dan Austria, tutup Alex Rins. Pernat ragu Dovizioso kembali lagi ke MotoGP. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, ragu Andrea Dovizioso bakal kembali menjalani balapan lagi ke MotoGP usai rehat di sepanjang 2021. Pernat menilai jalan Dovizioso tak akan mudah untuk bisa mendapat tim baru pada MotoGP 2022. Dovizioso memang memastikan diri bakal rehat selama semusim dari MotoGP pada musim 2021. Ia tak menerima tawaran dari berbagai tim yang membidiknya menjadi pembalap hingga test rider atau pembalap penguji. Meski begitu, Dovizioso optimis bisa comeback atau kembali mentas lagi di MotoGP pada musim 2022. Ia akan berjuang mencari tim baru yang bisa dibelanya usai vakum dari MotoGP. Tetapi, Pernat meragukan hal tersebut bisa terjadi, sebab tim-tim akan berpikir panjang untuk menggunakan jasa Dovizioso pada musim 2020, mengingat sudah lama tak mengundikan motor balap MotoGP. Dengan kondisi ini, Dovizioso dipercaya tak akan menunjukkan kinerja yang optimal di atas lintasan. Terlebih sebelum rehat, pembalap asal Italia itu sendiri menunjukkan penurunan performa di MotoGP 2020. Musim ini, ia hanya bisa finish di urutan keempat pada klasemen pembalap MotoGP. Dovizioso tak bisa melanjutkan tren positifnya yang menyabet status runner-up di MotoGP dalam 3 musim beruntun. Bagi saya, Dovizioso tidak akan kembali. Dia memilih vakum, dia bukan lagi pembalap yang membuat perbedaan saat melawan Marquez. Dalam kondisi seperti ini, dan setelah 1 tahun jauh dari lintasan, sulit untuk kembali ke kinerja optimal Anda untuk melanjutkan balapan. Dia akan membuka akademi motocross dengan Cairoli dan mungkin test rider untuk Honda, di mana dia bisa memiliki kesempatan untuk menggantikan Marquez, kata Carlo Pernat. Steven Bridle resmi perpanjang kontrak dengan HRC.
Pengganti Marc Marquez di MotoGP 2020, Steven Bradl memperpanjang kontraknya dengan Honda Racing Corporation. Menjadi pengganti Marc Marquez di musim 2020, dia telah berusaha untuk menghormatinya sebaik mungkin. Kejuaraan ditutup baik, finish ke-7 di MotoGP Portugal 2020 tanpa pernah mengabaikan perannya sebagai test rider yang akan berlanjut pada 2021. Pembalap asal Jerman ini menyelesaikan MotoGP 2020 dengan 27 poin dan di tempat ke-19 dalam klasemen akhir pembalap MotoGP 2020. Pada awalnya, itu sulit karena saya tidak berada di MotoGP selama 8 bulan ketika saya tiba di Brno. Itu adalah kerja keras baik secara mental maupun fisik. Lagi pula, saya duduk di pedok juara dunia Marc Marquez. Faktanya, saya bisa pergi liburan musim dingin 3,5 bulan kemudian. Dengan posisi ke-7 ini, memberikan saya kepuasan yang luar biasa. Ini perasaan yang baik, kata Steven Bradl. HRC telah memberikan jaminan untuk tahun depan dan dia akan terus menjadi pembalap penguji sambil menunggu untuk mengetahui kondisi fisik Marc Marquez. Sejujurnya, tidak banyak tempat tersisa di MotoGP. Saya ingin bertahan di MotoGP karena kejuaraan Superbike bukanlah pilihan bagi saya saat ini. Karena saya merasa sangat nyaman di MotoGP, meski hanya kontrak menjadi pembalap penguji, rumah saya adalah MotoGP. Gaya berkendara saya disesuaikan dengan MotoGP. Saya telah menunjukkan bahwa saya bisa menjaga kecepatan dengan baik. Kecepatan dan konsisten masing-masing selalu penting, bahkan untuk test rider. Saya senang bertahan dengan HRC untuk musim keempat. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, tutup Steven Bradl. Rossi bebaskan VR46 pilih pabrikan di MotoGP kecuali Honda. Valentino Rossi menyatakan bahwa 2021 akan menjadi dan masa percobaan bagi Sky Racing VR46 untuk turun di MotoGP. Bekerja sama dengan Esponsorama Racing, mereka akan menurunkan adik Rossi sendiri, Luca Marini, dan akan belajar banyak cara membentuk struktur yang solid demi turun sepenuhnya pada 2022. Gosip bahwa Rossi ingin menurunkan VR46 di MotoGP sejatinya sudah beredar sejak 2017 lalu, namun ia selalu membantah karena belum memiliki struktur organisasi dan finansial yang cukup kuat. Selain itu, VR46 tadinya dibentuk untuk membantu para rider muda di tim Moto3 dan Moto2, bukan sebagai proyek di kelas para raja. Namun, usai melihat anak-anak didiknya di VR46 Rider Academy semakin kuat, apalagi masa pensiunnya sendiri sudah dekat, Rossi kini menyadari bahwa ekspansi ke MotoGP bukanlah ide yang buruk. Meski begitu, sebelum benar-benar turun sepenuhnya di kelas bergengsi tersebut, ia yakin timnya masih harus banyak belajar lagi. Jika Anda tanya bertahun-tahun lalu, apakah saya tertarik menurunkan tim di MotoGP? Saya bakal jawab tidak. Namun, tahu-tahu kami turun di Moto2 dan Moto3 bersama Sky dan tampil baik. Tapi, membentuk tim MotoGP adalah persoalan yang sepenuhnya lain. Anda harus mempunyai struktur yang sangat baik dan mempunyai banyak uang. Ini membuat lebih rumit. Tahun depan, kita tes dengan Luca dan kita lihat apa yang harus kami lakukan, kata Valentino Rossi. Bergabung dengan Esponsorama tahun depan, berarti VR46 dan Marini akan memakai motor Ducati. Ini tentu berlawanan dengan fakta bahwa Rossi merupakan ikon Yamaha. Namun, 9 kali juara dunia ini menegaskan, walau ia ikon Yamaha, bukan berarti VR46 juga harus mengikuti jejaknya. Rossi bahkan menyebut Yamaha opsi yang tidak cukup realistis, apalagi jika Petronas SRT memperpanjang kerjasamanya. Kisah saya berbeda dengan kisah tim balap saya. Hal-hal semacam ini tak bisa kami putuskan begitu saja. Jika Yamaha sudah mempunyai 4 rider dan 2 diantaranya rider Petronas, maka Yamaha tak bisa menjadi opsi, kata Valentino Rossi. Rossi tak menutup kemungkinan tim balapnya nanti akan tetap bekerja sama dengan Ducati, tim yang ia bela pada musim 2011 dan 2012. Rumor yang santer beredar belakangan bahkan menyebut VR46 bisa menjadi kandidat kuat tim satelit Suzuki.
Namun, Rossi menyatakan keraguannya bekerja sama dengan Honda, pabrikan yang ia bela pada tahun 2000 sampai 2003. Saya rasa kami masih harus lihat apa yang akan terjadi di tahun depan. Apakah kami bekerja sama dengan Ducati? Mengapa tidak? Toh Luca akan balapan dengan mereka. Honda, ini hubungan kami akhir-akhir ini tidak terlalu baik. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.